Yang mana, Pak? Kolom C, mana kolom C? Ini. Ya, klik kanan, insert. Ya, coba ditambahkan. Nah, di situ misalnya selain tadi ada description, resource coba. Kebutuhan resource-nya apa aja, tulis. Misalnya contoh, kalau wawancara apakah bikin daftar pertanyaan, nanti apa, nah itu ditambahkan. Kalau resource-nya pada saat wawancara harus ketemu orang di mana, terus kalian misalkan harus membutuhkan biaya konsumsi, ya berarti di situ ada anggaran mungkin ya, anggaran biaya gitu, berapa rupiah gitu ya. Nah, itu dituliskan begitu. Sesuai dengan apa yang diprediksi kalian mengeluarkan sumber daya apa gitu. Kalau mengeksekusi pekerjaan di baris yang sekian gitu ya. Nah, kemudian yang melakukan wawancaranya siapa gitu. Nah, itu udah ada daftar nama orang. Kemudian satu lagi, tambahin lagi kolomnya, ada output. Outputnya itu artefaknya apa? Misalnya berarti kalau wawancara ya berarti hasil wawancara kan gitu. Nah, nanti hasil wawancaranya harus ada evidence-nya begitu ya, apakah fotonya, terus hasil minute of meeting wawancaranya gitu. Karena nanti dari daftar pertanyaan itu tentu kalau diwawancara kan ada jawaban-jawabannya gitu. Oke. Berarti ini kelompoknya belum definitif ya. Karena Iya, Pak. baru bergeser topik menjadi website Hoki Jaya Semesta. Nah, ini PR-nya masih banyak berarti sampai hari Minggu ini harus keisi ya. Coba berikutnya di bawah ada hosting nggak? Di ini, Pak, di executing. Executing ada Persiapan hosting. hosting, ya. Nah, hostingnya kemana gitu ya? Berarti mungkin ada pemilihan mungkin pada saat mau hosting itu kan kita milih-milih dulu. Nah, itu proyeksinya mau di hosting kapan gitu ya. Makanya kalau saran saya kalian tarik mundur dari jadwal harus menyampaikan ke dosen WAD gitu ya. Dosen WAD harus presentasinya kalian kapan. Nah, dari situ kalian tarik mundur begitu jadwal-jadwalnya dimundurin berarti. Ya. Ini banyak nih PR-nya nih kelompok Hilmi dan kawan-kawan karena justru ini yang harusnya udah mulai diselesaikan sesuai dengan tadi fungsionalitas yang dijanjikan untuk dibuat. Gitu ya, Hilmi ya, Ilhan, Oke, teman-teman Pak. ya. Siap, Pak. Ya, Baik, Pak. oke cukup. Coba berikutnya kelompok tadi sudah saya mention kan ya, Saya mau mandah.net. izin stop sharing, Kak. Ya, silakan di stop share. Berikutnya kelompok mandah.net. Coba raise hand siapa aja timnya. Nabil, kemudian Lesmana, Naura, Muhammad Rizky, Salma, sama siapa lagi nih? Oke, 1, 2, 3, 4. 4 orang ya, yang nggak hadir siapa? 2 orangnya lagi. 5, tuh 2. 5 doang, Pak. Oke, 1 udah orang 5 nggak orang ya. hadir. Naura, Rizky, Lesmana, Salma, sama Taki. Oke, silahkan. Sampaikan presentasinya. Mudah-mudahan kelompok kelasnya ada yang sudah pakai tools nih. Kalau kelompok lain udah banyak tuh yang pakai tools ya untuk menghasilkan pengawalan proyek sistem informasinya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya akan menjelaskan progres apa aja yang telah kami lakukan. Nah, di sini kami telah membuat WBS dan juga Gancar. Untuk detailnya seperti ini, Pak. Ini pakai Untuk toolsnya apa pengerjaan nih, Bagus? Ini toolsnya Gun Project, Pak. Oh, Gun Project, oke. Nah, untuk pengerjaannya itu baru hingga requirement management plan, Pak. Boleh. Nah, contoh di situ berarti ke siapa? Nabil Taki, Sumanto ya. Ini, Pak. Sip. Berarti resource-nya udah dikelompokkan. Oke, good. Nah, ini ya maksudnya teman-teman ya. Jadi kalau kalian udah milih pemilihan tools-nya akan kelihatan nih.
Misalnya di-assign ke siapa, berarti kan ada resource tuh. Resource-nya berarti di sini sumber daya manusianya, orangnya. Selain orang, ada tanggal awal, tanggal akhir, durasi, terus completion-nya udah berapa persen. Kalau completion-nya itu diketik manual atau gimana untuk nge-track progress-nya? Kalau untuk yang utamanya Pak itu otomatis, tapi untuk task-nya itu manual Pak. Oke, berarti itu diagregasi ya 75 dan 100. Iya Pak. Oke. Coba kita lihat lagi tadi double klik salah satunya. Salah Ini Pak, satu baris interview activity pegawai. lah yang mana. Boleh. Ya, tadi kan ada propertinya. Nah, propertinya ada general, ada name. Nah, kalau dia merupakan milestone yang kemarin saya cerita, itu kalau memang ada tanggal-tanggal penting ya, tanggal-tanggal antara, misalnya reporting, nah itu checklist coba milestone-nya. Nanti kelihatan tuh simbolnya berbeda untuk milestone. Kemudian ada begin date, duration, oke. Priority-nya, kemudian coba lihat predecessor-nya. Itu yang cerita ini ada activity sebelumnya enggak gitu ya. Resource. Iya Pak. Coba diklik dulu resource, saya ingin ngecek aja ininya. Nah, resource itu bisa ada budgeting nggak di situ? Bisa Pak, bisa ada budgeting Pak. Ya, misalnya contoh dimasukkan, misalnya kalian harus beli tadi biaya bensin, bahan bakar gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan kan unitnya apa. Oke, kemudian custom column apa? Bisa kita nambah kolom kayaknya tuh. Ya, oke, kalau diperlukan lagi ya. Oke, bagus, udah pakai tools, jadi nanti ke kontrol. Nah, coba kelihatan ke bawah tadi kalau untuk hosting kalian udah mendefinisikan nggak mundur sampai tanggal berapa? Hosting ini kita mulainya tanggal 21 bulan 11 Pak. Oke, nah itu hati-hati, berarti sebelum itu harus sudah selesai kan? Iya, ini juga udah Bagiannya. dimundurin sih Pak. Oke, good, berarti ini udah ada ya, udah jelas ya. Nah, minggu depan itu saya akan ngecek, contoh lah, misalnya oleh kelompok ini, Lesmana ya, dan teman-teman nih, Nabil, Salma. Kalau saya nanya ke Salma, Salma udah tahu nggak minggu depan harus ngerjain apa? Ayo. Aku izin jawab Pak, minggu depan udah masuk ke schedule. Schedule yang mana? Dokumen. Yang dikerjakan Salma apa? Ada nggak? Kenapa Pak? Minggu depan. Yang dikerjakan oleh Salma ada nggak? Belum Pak, belum. Berarti minggu depan yang sudah terjadwal di sini ngerjain apa? Ada nggak? Coba ini kita Pak, lihat. buat mulai ngedesain yang rancangan APSI-nya. Ya. Coba lihat tanggal-tanggalan tuh. Saya coba ngecek, ini kan bulan 10 tuh, tanggal 22. Sumanto Lesmana Putra, Naura, itu kan tanggal 13 sampai 14 tuh. 13-14 bukannya udah ya kemarin ya? Itu kan bulannya harusnya udah selesai itu berarti. Membuat deployment diagram, udah ada belum? Membuat deployment diagram. Itu kan tanggalannya udah tuh. Tadi yang 14 mana ya? Oh, ini belum. Oh, ini Pak. Yang di atas tuh, sorry, membuat requirement management. Yang atas, baris. Nah, ini, itu kan udah selesai harusnya berarti. Udah, iya Pak, udah selesai. Mana hasilnya? Coba, kalau memang sudah disiapkan, nanti ada attachment mungkin bisa ditampilkan gitu ya. Requirement. Ya, sip. Di tools yang tadi hasil artifaknya bisa di-link nggak untuk bisa ditampilkan atau misalnya bisa dicantol gitu? Masih belum coba sih Pak. Oke, nanti dicek, coba lihat lagi, double klik lagi coba. Biasanya untuk attachment. Oh, bisa web link sih Pak. Ya, itu bisa ditaruh di situ. Ya, jadi nanti untuk ngecek artifak-artifak hasilnya bisa mudah gitu, maksudnya udah terintegrasi. Ya. Oke, good. Udah cukup. Kelompok ini berarti udah pakai tools. Nanti minggu depan saya tinggal nge-track aja. Saya nanti dikasih share untuk bisa ngelihat ya yang dikerjakan teman-teman apa berikutnya. Good, udah bagus. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, berikutnya kelompok. Oh, tadi belum di-mention ya. Kanaka Barbers deh. Ya, silahkan.
Mungkin boleh buat Fatih atau Wila share screen-nya ya. Oke, sip. Ya, teman-teman timnya raise hand ya, jadi kecek siapa Oke, baik. aja. Mungkin boleh mulai aja, Pak. Ya. Fatih, Nabil, Samuel Pasa, Faza, sama Nabila ya. Satu lagi berapa? 5 orang kan? Iya, Pak. Oke, udah, sip. Oke, sip. Silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Salam. dari kelompok 4, Pak ya. Oke, jadi kami itu ganti itu kan Pak, ganti perusahaan jadi CV Arwana Oh, Construction. enggak Kanaka Barber sebenarnya. Iya, Pak. Karena ini kan Jadinya yang apa? CV Arwana Construction, Pak. Arwana Construction. Oke, lanjut. Oke, boleh next aja. Ya, ini ada. Ya, ini obat company-nya ya. Jadi dia nih baru dibangun sih, Pak. Baru dirintis gitulah. Dia ini kontraktor gitu sih. Ke pembuatan bangunan, kosan gitu-gitu. Next aja. Ini kita udah ketemu sama itunya, project owner-nya. Oke, next. Jadi dia ini belum ada, kan masih baru ya, jadi belum ada divisi IT, belum ada, banyak lah, belumnya lah. Mereka ini juga masih baru word of mouth juga sih buat marketingnya. Nah, terus ya, requirement-nya apa? Langsung aja, Pak Samuel. Ya, requirement itu dari mereka hasil tadi di next lagi oke, dari ya. Jadi dari mereka tuh sebenarnya butuh 4 aja sih Pak, mau tuh homepage, about us, portofolio, kontak. Nah ini supaya nanti mereka gampang gitu, misalkan mau kasih ke mana gitu, mau taruh di link-nya gitu, supaya nanti CV kami nih udah nih. Boleh saya nanya dulu nggak? Silakan Pak, gimana Pak? Kalau cuma gini doang, nanti ada kewajiban lain nggak dari dosen WAD? Kayaknya kalau kayak gini doang nanti cukup pakai HTML selesai. Kalau kewajibannya Pak, itu kan kalau kemarin dia bilang sih Pak, kemungkinan besar harus pakai CRUD sih Pak ya. Iya, harus ada CRUD-nya. Makanya ini kalau kayak gini doang mah ini hanya untuk menampilin di depan, 1 hari juga bikin pakai istilahnya CMS aja selesai. Ya, jadi ini kan yang memang scope-nya Pak ya, yang memang requirement-nya. Nah, kami itu juga udah ngobrol gimana kalau ada lagi kita tambahkan sebuah fitur gitu Pak, membuat lowongan kerjanya gitu Pak. Jadi itu nanti bisa dipakai juga database-nya. Ya, makanya gitu. Ini sayang aja kalau coba seperti ini nanti saya khawatirnya nggak memenuhi dosen WAD requirement-nya gitu. Sementara kalau yang kayak gini aja yang tadi saya cerita, kalau misalnya hanya menampilkan begini ya selesai sudah dalam 1 hari. Baik Pak. Ya, itu catatannya tuh buat Nabil, terus Nabila Nur, Faza, Fatih ya. Kalian lebih kreatif lah. Kalau misalnya mereka baru seperti ini ya kalian yang ngusulin. Oke, kalau kita tambahkan misalnya, ini kan construction. Kalau construction itu kan misalnya ada request, misalnya dari portofolio kan someday mungkin ada yang order. Nah, cara ngordernya gimana gitu. Siapa? Ya, oke, itu aja. Saya khawatirnya nanti ini nggak memenuhi kewajiban mata kuliah WAD-nya justru gitu. Oke, boleh di next aja kalau gitu. Ya, boleh di sini aja kan. Ya, untuk tools-nya boleh sama siapa atau ini kan screenshot ya yang di slide-nya. Nah, kalau aslinya yang mana? Bisa diklik aja pakai tools Gantt-nya deh. Dijelaskan pembagian perannya seperti yang sudah pakai tools kan udah tergambar tuh. Di Fatih ya nih. Iya Pak, jadi saya kalau Draw.io juga hanya ngegambar doang kalau ini ya. Iya Pak, kemarin saya emang lagi buru-buru jadi nggak ketemu toolsnya, tapi karena tadi Sumanto sudah ngasih lihat toolsnya, langsung saya download aplikasinya biar bisa saya kerjakan. Ya. Jangan pakai ini, kalau ini cuma ngegambar doang nanti dapatnya. Nggak powerful. Sebenarnya kalau di Tell You kalian bisa ngunduh Microsoft Project tuh ya, di putih kan kalian bisa pakai Dreamspark-nya Microsoft Product, terus bisa diunduh, bisa pakai tools gratis itu kan. Terus kalau nggak pakai itu ya tadi ya ada Monday untuk project manajemen ininya project management tools-nya gitu ya. Ada kelompok di kelas lain tuh ada yang pakai Monday, tadi ada yang pakai Gun Pro ya, silakan lah.
sekurang-kurangnya mungkin pakai Excel template yang memang sudah template untuk pembangunan aplikasi. Nah, paling nanti tinggal dari template itu nambah-nambah dikit gitu. Kalau Draw.io ini jadi image, nanti ngerubah-rubahnya kan hanya ya manual banget gitu ya. Gambarin lagi, tarik lagi dan sebagainya. Oke, berarti Fatih dan kawan-kawan PR-nya itu ya mentranslate apa yang tadi CP Arwana, terus assignment-nya. Nah, ini kolom-kolomnya juga masih kurang, tidak hanya start and duration, tetapi ditambahkan yang tadi. Ya, siapa yang mengerjakan apa, terus butuh resource apa gitu ya. Nah, sampai nanti kalau bisa sudah mulai muncul kurva S-nya atau S-curve-nya, burn down chart-nya. Nah, kelompok yang tadi juga dieksplor untuk ngecek sampai overall project-nya itu terkawal gimana gitu. Ya, lihat di tools-nya masing-masing. Berarti baru sampai sini nih kelompoknya. Ada lagi nggak? Udah sih Pak, itu sih Pak. Kemarin juga udah bikin MU sih Pak. Ya, berarti kalau gitu berarti PR-nya di minggu ini harus kembali ketemu tuh dengan teman-teman owner terus mengusulkan yang tadi pemenuhan CRUD berikutnya apa kira-kira yang disepakati akhirnya, dan itu yang di-lock sampai hari Minggu tanggal 22 ya. Jadi udah definitif dan sudah dimasukkan ke tools collab-nya untuk masing-masing bisa melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawab individu. Jadi minggu depan itu saya akan ngecek ke individu ya, kerjain apa gitu ya. Terus sesuai penjadwalan yang mana gitu. Nah, itu yang akan dilakukan. Oke, thank you Fatih, Siapa? Nabil, Faza, semua. Mungkin mau nanya Pak. Ini kan ganti Pak ya. Itu charternya masih perlu upload lagi atau gimana Pak? Lagi. Update ya? Ya udah Pak. Ya. Sama kalau ini kan tadi kan Bapak kan bilang ada usulin tambahan requirement gitu Pak ya. Itu nanti untuk scope dan paling tidak yang memenuhi CRUD aja tadi. Saya khawatirnya nggak dianggap cukup di WAD-nya, justru saya ngawal kalian biar nggak sia-sia di mata kuliah WAD gitu ya. Jadi nanti kami upload lagi gitu Pak. Ke dosen WAD-nya gitu. Oke Pak, siap Pak. Ya. Oke, berikutnya berarti tadi sudah ditambahkan kelompok yang kedua berubah ya. Kelompok kedua, kelompok ketiga. Sekarang yang Warkop ADD deh. Berubah juga nggak kira-kira? Ya, silahkan siapa aja timnya. Hafiz, Fabrizio, Sandrina, sama Haikal ya. Sama Sultan. Oke, silahkan. Siapa yang share screen? Izin saya screen Pak. Ya, Hafiz, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kelompok kami tetap mengambil dari Warkop ADD, yang dimana requirement-nya itu yang pertama dari developer websitenya, sistem dapat menerima pesanan, sistem dapat mengakomodasi admin, sistem dapat menyediakan pemrosesan pembayaran seperti OVO, GoPay, hosting dan domain dapat diandalkan, dan pembaruan dan pemeliharaan rutin. Untuk dari owner Warkop ADD-nya sendiri, sistem dapat Haikal, ini udah sepakat nih teman-teman, nggak terlalu gede nggak? Saya khawatir loh ini sampai pembayaran segala macam, bener nggak? Iya Pak, benar. Bener, yakin ya, Hafiz dan kawan-kawan ya? Iya Pak, tapi belum ownernya belum setuju sih. Ya maksudnya kalau kalian integrated sampai dengan pembayaran payment, artinya kalian harus mulai dari sekarang kan nyari itu payment gateway kontaknya, kemudian nanti mekanisme verifikasi dan sebagainya harus sampai seperti itu dikomitmenkan dengan dosen WAD-nya, karena nanti ini jadi komitmen ke WAD loh. Berarti ini langsung fix Pak? Ya sampai jalan kan berarti.
Mungkin dari kitanya mungkin akan dipertimbangkan lagi Pak untuk Ya, scope. maksud saya betul. Jadi pertimbangkan jangan sampai nanti ini membebani kelompok kalian kalau terlalu jauh gitu maksud saya. Dengan scope yang ya berarti kan hanya ngerjain berapa minggu. Sekarang aja udah minggu ke-5 ya. Berarti kalau sampai minggu 16 hanya 11 minggu loh. Tuh, kecuali kalau kaliannya pede ya fine aja, buat saya senang-senang aja. Cuma nanti kalau ini nggak diselesaikan sampai dengan fase pelaporan ke WAD, apakah nanti proyeknya berlanjut, ya syukur kalau ini memang dibutuhkan oleh si ownernya, terus kalian dibayar gitu. Itu aja sih concern saya. Baik, Ya, silakan dilanjut. Mungkin boleh di next ke gancarnya please. Gancatnya yang langsung live aja, jangan yang di report di PowerPoint. Udah diplot pakai ini apa? Pakai tools nggak? Kebetulan masih pakai Google Spreadsheet Pak. Oh, masih di spreadsheet ya, boleh lah. Saya lihat yang di spreadsheet kolomnya jangan-jangan masih sama kayak tadi. Udah lebih lengkap ini. Start date ada, ownernya oke, ownernya udah ada. Nah, kalau misalnya gitu tambahin yang 2 tadi ya. Resource-nya butuh apa, kemudian tadi tambahan berikutnya output-nya. Jadi di antara kolom E dan F tambah 2 kolom. Baik Pak. Ya, klik kanan aja insert kolom. Sisipkan kolom. Ya, satu lagi. Ya, kasih keterangan di atasnya sumber daya atau resource, sama satunya lagi output-nya tadi ya. Output dari pekerjaan itu apa gitu. Oke, kalau yang atas itu udah ada yang komplit, misalnya contoh project charter nyusun udah selesai. Berarti kan nanti di link ya ada evidence-nya. Kemudian ada revisinya, wawancara. Wawancara udah belum? Udah Pak, wawancara. Udah selesai. Nah, hasilnya apa dari wawancara dengan Warkop ADD timnya? Itu Pak fitur-fitur yang ada di website-nya. Oke, fitur-fitur yang ada di website-nya. Dari fitur-fitur itu berarti dimasukkan ke perencanaan yang mana? Tuh di situ kan ada scope management plan, schedule. Nah, ini yang dimasukkan jangan definitif di fase planning besarnya aja ya, tapi diturunkan misalnya. Oke, baik Pak. Jadi sesuai dengan apa yang harus dikerjakan dari hasil interview tadi. Contoh lah sederhana. Kalau hasil interview yang kalian tangkap, apakah sudah mulai disusunkan user persona misalnya? Nah, itu yang nanti user persona nyusunnya siapa, tanggal berapa gitu ya. Nanti dari user persona yang udah disusun, kan diserahkan tuh untuk dieksekusi back-end-nya bla 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 gitu. Coba saya nanya ke Sultan. Yang dikerjakan Sultan apa? Requirement Pak. Requirement yang mana? Yang di minggu kemarin? Saya buat requirement yang dokumen Pak. Requirement dokumen. Isinya apa? Apakah ngegambarin ada sampai use case gitu, bisnis use case? Oh itu belum Pak, beluman itu. Uh, Saya masih planning cara mau buatnya gimana gitu. Oke. Itu yang tadi pertama requirement saya buat itu. Kalau Fabrizio apa? Saya bantuin buat dokumen juga Pak. Ya, yang mana? Makanya nanti di assign-nya itu harus jelas ya. Kalau memang ada 2 orang, 2 orangnya di mana gitu. Yang dikerjakan Sultan yang mana, yang dikerjakan Fabrizio yang mana. Baik Pak. Oke, terus siapa lagi nih yang di kelompoknya di sini? Haikal, kebagian yang mana? Untuk pembagiannya itu yang Ganchart ini sama bantu ngisi-ngisi di bagian requirement dan scope-nya Pak.
Ya. Yang jelas ini masih tadi ya, mau pakai yang ini tetap kelompok 6 Gantt chart ini filenya silahkan. Mau diubah ke tools yang tadi silahkan. Yang pasti kelompoknya itu harus punya tadi ya tanggung jawab setiap individu. Di minggu depan itu kalian tahu apa yang akan dikerjakan sebagai to-do list dari pekerjaan project yang dijalani untuk menyusun tadi requirement yang sudah di-approve tentunya oleh owner atau project sponsor ya dari Warkop ADD begitu. Seperti itu ya. Oke, baik Pak. Ya. Oke, ini nanti yang completion juga itu kan manual ya kayaknya ya, masih dihitung ya, dimasukin ya angkanya ya, justifikasinya ya. Yang kolom C, coba diklik aja di salah satu yang 0% itu dia nge-track otomatis atau di manual isinya. Manual sih Pak. Manual ya, ya udah. Oke, berarti kalian harus update tuh. Kalau kalian ngerasa pekerjaannya udah 50% ya isikan 50% gitu. Dan yang melakukan reporting kan orang yang di-assign oleh PIC dari task owner itu yang di kolom D berarti ya harus jadi dokumen collab sini karena masing-masing melaporkan nanti. Oke, thank you kelompok Sultan, Provizio, Haikal, Hafiz. Silahkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Bayu Tirtasel berikutnya kelompoknya. Ya, siapa saja silahkan. Ada Aska, Sarah, Nisrina, Rido. Satu lagi siapa ya? Faisal ya. Oke. Oke, berubah nggak ini? Masih tetap sama? Masih di Bayu Tirtasel atau berubah? Iya, kita masih di Bayu Tirtasel, Pak. Ya, boleh, silahkan. Ya. Nah, yang dari WBS ini udah dimasukin ke tools belum, Faisal? Nah, coba ditampilkan cukan. Oke, good. Nih pakai apa? Trello ya? Oke, good. Nah, ini teman-teman yang tadi masih pakai Excel, daripada pakai Excel sebenarnya saya lebih menyarankan pakai Trello gini lebih enak ya. Kita bisa ngontrol Gantt chart-nya sekaligus gitu.
Coba diklik salah satu properties deh, di analisis dan hasil pencarian, misalnya apa tuh? Ya, yang sedang to do list di minggu ini ada siapa? Yang lagi ngerjain apa? Coba udah di-assign belum? Tanggal 16 apa? Ya, coba diklik di dalamnya ada apa aja activity turunannya. Ya, nah itu yang saya maksud ya. Jadi di minggu ini teman-teman yang menggunakan tools itu harus mendefinisikan ini di-assign ke siapa usernya. Kemudian kalau ada resource harus dimunculkan gitu ya, ditambahkan. Nah, contoh di situ kan ada kalau di Trello nanti ngelacaknya juga gampang tuh kalau udah selesai berarti tinggal digeser kemana gitu. Oke, udah bagus lah kelompoknya berarti udah definitif menggunakan Trello, tinggal tadi mendetilkan setiap requirement yang akan dikerjakan termasuk sampai ujung akhirnya karena khawatir nanti Anda harus melakukan pengelolaan domain ya. Jadi nanti dengan mengawal server tertentu, misalnya kalau disarankan pakai sewa VVS, kalian install sendiri atau misalnya menggunakan web hosting yang definitif gitu, itu dimasukin tuh. Saya khawatir di kelompok ini belum sampai ke fase akhir. Coba ke bawah ada apa lagi tuh? Tadi planning, design, eksekusi, terus apa? Monitoring mungkin belum ya. Deploy harusnya mungkin. Sebelum monitoring itu ada deployment-nya dulu. Masuk ke lingkungan server gitu ya. Terus pengujian ada di mana? Nah, itu kan ada pengujian tuh. Nah, ini hosting. Proyeksinya tanggal berapa hosting itu? Ini udah disesuaikan belum jadwalnya dengan yang WAD-nya? Udah ditanya WAD tanggalnya kapan gitu? Nanti kalau perlu dilihat aja di jadwal kalender akademik. Anggap saja kalau WAD itu tugasnya berakhir minggu ke-16, berarti di kisaran antara minggu ke-16 aja di setup-nya tuh. Kalian berarti minggu 15 harus sudah hosting, nanti seolah-olah kalian reporting close pekerjaan melaporkan itu kepada dosen WAD itu di minggu 16 gitu ya. Ditarik mundur aja dari kalender akademik. Ya, khawatirnya nanti kalau dosen WAD minta minggu ke-14 kalian udah presentasi. Nah, berarti mundur 2 minggu tuh. Gitu. Ya. Oke, good. Udah kelihatan lah. Berarti akan ada perencanaan kelompok ini toolsnya pakai Trello ya. Jadi yang saya catat itu penggunaan tools yang sudah dipilih. Tadi ada beberapa yang masih pakai Excel. Tinggal nanti pengelompokan teman-teman aja siapa di-assign tanggal berapa harus selesai. Nah, itu yang harus jadi janji untuk dikerjakan di setiap minggu untuk awal proyeknya. Cukup untuk teman-teman di Bayu Tirta Sel. Oke. Ke laundry. Kelompok laundry siapa aja? Silakan. Ya, Rafli, Afta, ini kalau nanti dicek lagi tiba-tiba mati, saya kirim link kedua ya untuk connecting. Nanti kalian join lagi aja. Ya, Rafli, Akbar, silakan. Ya Pak, jadi mungkin terdengar Pak suaranya? Terdengar, udah, silakan.
Jadi kita itu, ini siapa ya yang presentasi? Ya udah. Jadi kita sebelumnya itu niatnya mau project untuk yang laundry, Pak. Cuma karena ada narasumber muda, jadi kita ganti proyeknya tuh ke bikin website villa. Nah, Oke, villa. Oke. terus kemarin karena narasumbernya saudara sendiri, jadi saya udah nanya apa kira-kira yang mau dibuat. Secara umumnya, secara mudahnya dia tuh mau bisa bikin website yang melakukan pemesan, udah bikin pemesanan otomatis di base, jadi si ownernya nggak usah bikin link bookingan secara manual. Terus mungkin ini kelihatannya yang mana ya? Oh, udah. Ya mungkin di sini ada project description-nya. Tadi merupakan proyek untuk pemesanan, jadwal pemesanan tentang villa dan informasinya. Terus beberapa project constraint-nya. Pengelolaan dan penyewaan villa tersebut pada web tersebut, kemudian pengembangan tampilannya, pembuatan halaman utama website villa, dan halaman detail website villa. Terus ada pernyataan ruang lingkup ini tidak mencakup hal sebagai berikut. Kemudian dilanjut di project kriterianya. Kriteria dari yang diinginkan oleh project owner ini untuk membuat dapat melakukan pemesanan, website ini berpenampilan menarik, kemudian dapat memberikan harga yang sesuai, dapat menginput harga, kemudian memberikan jual yang telah ditentukan, dan memberikan informasi yang sesuai. Dan nanti akhirnya deliverables-nya itu menghasilkan sebuah website yang dapat menunjang segala aktivitas yang terjadi pada dapat menampilkan portofolio atau gambar-gambar dari villa tersebut, dan dapat melakukan pelanggan dapat melakukan pemesanan secara dan nantinya otomatis dapat masuk ke dalam terus di sini ada work breakdown structure-nya, terus ada Gantt chart-nya paling ya langsung. Oke, tadi saya lihat Gantt chart-nya sudah pakai Excel ya, tapi berarti udah ditambahkan tapi belum diisikan ya untuk resource. Terus tadi ada pengelompokan SDM-nya siapa ya, assign to-nya. Terus output-nya. Nah, tadi saya lihat oleh siapa nih, Rafli ya. Atau tadi yang menampilkan siapa tadi? Akbar atau siapa? Udah terlihat, Pak? Nah, ini kan masih kosong tuh di kolom C, D, E ya. Iya, Pak. Jadi kunci untuk saya memeriksa progres setiap minggu, average nanti di kolom yang B, C, dan kolom. Jadi secara keseluruhan itu udah berapa persen gitu project dari yang sudah dijadwalkan ini tereksekusi gitu. Bahkan kalau yang betul itu nanti yang kalian bisa tampilkan ya tadi ya, paling gampang pakai S-curve atau kurva S, kemudian Anda juga bisa mengistilahkan bikin breakdown chart-nya itu gitu. Jadi nanti satu kali lihat dari tampilan grafis itu udah kelihatan ini project-nya on schedule atau mulur atau gimana. Baik, Pak. Oke, berarti udah definitif tadi kelompoknya akan Melati Villa Garden ya? Apa ya. Villa Melati Garden? Iya, Pak. Dah di lock berarti nggak berubah lagi, tinggal definitif fitur-fiturnya, terus di-assign apa saja penjadwalan, resource, dan sebagainya. Baik, Pak. Oke, thank you. Terima kasih, Jadi, Pak. saya catat dulu nih. Tim rental car, apakah berubah atau tidak?
Timnya siapa aja Renalkar? Ya, Zahra, kemudian Rifki, Aksanardian, Avisena. Benar, Pak. Ya, Ini silakan. mau langsung dimulai apa nunggu waktu yang setelahnya, Pak? Langsung. Ya, ini saya harus ini dulu nih, nunggu ini dulu ya. Saya lupa kayak berapa menit lagi, bentar lagi ya. Apa ini kita Mulai aja dulu boleh, link baru. untuk progres dari proyek kita itu kita tetap ngambil Instaren seperti yang sebelumnya sudah di sini itu kita bikin yang namanya work break PBS, terus kita juga udah bikin dictionary-nya, terus skenario-nya lagi dan chart-nya. Itu untuk karena itu juga tentunya udah semuanya. Ya, yang perenggu ini siapa? Yang lain pekerjaan? Kalau untuk minggu ini itu buat sign si persyaratan untuk di websitenya Pak. Ya. Oke, Zahranya udah confirm ya, udah tahu ya apa yang dikerjakan. Nanti hasil pekerjaannya sama Zahra di upload Ya Pak. Ya, oke, good. Berarti udah kelihatan nih kelompok. Nah, ini ada skenario-nya juga. Use case udah kita buat. Oke, kalau ini udah dikerjakan berarti di report juga. Tadi arti mandinya. Nah, ini user person. Ini teman yang lain bisa rental. Jadi kalau ada yang mau tadi belum pakai itu project udah ada yang evident tuh. Ada di kolom tanda plus, dilihat. Iya, Pak. Ya, nah itu. Coba diklik. Itu berarti kan ada assignment-nya ya. Filenya udah di-upload. Ya, good. Good job, Visena, Rifki. Tinggal tiap minggu nanti saya tuh ya. Sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh teman-teman. Mudah-mudahan menginspirasi nih untuk kelompok yang lain. Ya, oke, good. Kemudian Terima kasih Pak sebelumnya. Terakhir ya, Telkomedika ya. Masih tetap dengan Telkomedika atau enggak? Masih tetap Pak. Masih ya. Oke. Ini akan berakhir nanti kalau ini saya pindah ini ya, pindah link ya. Jadi ini langsung aja Pak kita share. Ya boleh, nggak apa-apa, langsung aja selama belum berakhir. Saya lupa ini ternyata hanya sejam sekarang ya. Si
Oke, silakan dilanjut kelompoknya. Baik Pak, izin saya screen dulu. Ya. Untuk apakah sudah terlihat Pak untuk sessionnya? Sudah. Baik. Untuk dari kelompok 8 sendiri kami udah memperkecil skopnya. Jadi untuk dari pihak Telkom Medicanya itu dia bisa melakukan fitur login, melihat isi list antriannya, lalu menambah informasi tentang klinik Pratama di webnya, lalu mengubah informasinya, menghapus informasinya, dan bisa logout juga. Untuk dari pasiennya sendiri itu bisa melihat informasi webnya, mengisi form antrian dan menerima notifikasi bagus. Lalu untuk Ganjratnya kami menggunakan tools GanPro ya Pak. Oke. Nah, untuk terakhir sendiri itu kami ada di membuat scope management sama membuat dokumen requirement management plan-nya Pak. Ya. Untuk terakhir. Udah ada yang di setup nggak di kegiatan minggu ini kepada siapa gitu? Untuk kegiatan minggu ini paling cuma membuat schedule manajemen aja Pak. Dan itu dilakuin oleh saya. Oke. Berarti tapi assign berikutnya misalnya yang minggu depan. Anggap saja kalau yang akan dikerjakan dengan teman-teman sponsor sudah final atau belum? Misalnya contoh ya finalisasi requirement yang dibuatkan dulu user persona dan sebagainya gitu. Ada nggak? Mungkin itu besok Pak kita untuk kesepakatan dari ownernya. Ya. Requirement-nya. Berarti kalau besok ada perencanaan berarti dimasukkan di sini ya. Berarti besok kan ketemu dengan ownernya kan berarti. Oke. Oke, nge-lag ya kayaknya ya, Renal. Oke, berarti timnya intinya tadi ya, teman-teman kalau sudah dipetakan begini udah bagus juga pakai GanPro. Tinggal nanti setiap activity ini di-track sesuai dengan jadwalnya. Ini bagus, berarti kelompok kelas ini ada yang tadi pakai GanPro, ada yang pakai Mondays ya. Kemudian ada juga yang tadi nama tools-nya apa tadi bukan GanPro kan kalau tadi ya. Nah, mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kegiatan pengerjaan untuk semua tim biar nanti setiap collaboration-nya sudah jalan, setiap orang itu melaporkan masing-masing hasil pekerjaannya begitu ya. Ini berarti masing-masing Ray, teman-teman udah punya akun ke sini ya berarti? Udah Pak. Oke, good. Cukup. Berarti saya sudah bisa make sure minggu depan saya hanya akan nge-track siapa saja yang sudah di-assign sesuai dengan penjadwalan yang dilakukan di minggu ini, gitu ya.
Karena minggu ini saya nggak ngasih materi, hanya mengeksplorasi, kelompoknya udah berdiskusi, udah punya pegangan kasus masing-masing, sudah final, nggak berubah lagi gitu ya. Terus disusunkan jadwal project-nya. Oke, thank you. Silahkan di close. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Boleh, Rifki, gimana? Ada pertanyaan? Mau nanya Pak, misalkan nih akan ada kemungkinan kita nggak dapat sponsor ya dari si project owner-nya. Nah, itu apakah nanti pada saat kita memasuki buat anggaran ataupun budgeting itu kayak gimana ya Pak ya? Oke. Ya, kalau untuk budgeting dan cost management nanti pas materinya, ya kalian bisa memperhitungkan tadi ya, kenapa saya di grup tadi kan nge-treat satu dokumen ya. Ada rate in Kindo misalnya. Kalau kalian seolah-olah harus dibayar, berarti di situ ada biaya personil. Nah, anggap saja kalau biaya personil kalian kerjanya di Jakarta, di Bandung itu kan ada rate-nya tuh. Nah, anggap saja kalian itu pemula. Jadi fresh graduate berarti pengalamannya minim begitu ya. Nah, itu kira-kira idealnya harus dibayar berapa. Kemudian kalau biaya-biaya lain yang non personil kayak biaya perjalanan, kalau misalnya kalian harus ketemu beli bensin dulu gitu ya, beli bahan bakar untuk kendaraan kalian. Terus kalau kalian mengerjakan itu perlu ada kuota internet. Nah, asumsikanlah itu adalah jadi biaya project. Ya, kalau misalnya ada konsumsi makan, asumsikanlah itu biaya project. Nah, sehingga harapan saya sih sebagai pembimbing mata kuliah di Manprosi, kalian bisa memperhitungkan estimasi kalau ini requirement-nya diselesaikan, project ini goals, itu berapa rupiah gitu ya, sehingga nanti punya pengalaman, oh cuma gini aja kita ngeluarin duit udah sekian banyak loh gitu. Jadi nanti dari situ bisa menjustifikasi kalau someday kalian bisa mengerjakan suatu project yang real, berarti berapa yang ditawarkan. Sebetulnya arahnya ke sana, Rifki. Baik Pak, terima kasih Pak jawabannya. Ya. Ada lagi nggak teman-teman? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sambil dicek kuisnya, saya tadi buka jam 14.40 kalau nggak salah ya, jangan kelewat nanti untuk melakukan pengisian kuis, hanya dibuka 15 atau 20 menit. Jangan sampai ada yang kelewat begitu. Kemudian nanti kalau tugas schedule management ini, kalau yang tadi sudah pakai link, Ganpro dan sebagainya, berarti nanti harus sudah definitif per tanggal 2359 ya. Jadi nanti pekerjaan yang akan ditagihkan oleh saya setiap minggu itu sesuai dengan penjadwalan yang kalian sudah susun dengan lengkap sampai dengan periode hari Minggu nanti ya. Berikutnya nanti tiap minggu ya tinggal report aja masing-masing. Planning di dunia Scrum. Nah, kalian juga milih ya, nanti harus definitif kira-kira SDLC. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan minggu ini di online. Nanti kita lihat apakah harus onsite ataukah online begitu ya. Nanti diinfokan di grup. Nisrina, silahkan. Ya, Pak, saya sih bertanya, kalau untuk yang belum mengikuti kuis minggu lalu itu gimana ya, Pak? Ya, berarti nanti di ini aja, di mention aja. Saya akan bikin jadwal, karena yang di minggu ini tadi juga ada beberapa yang ketinggalan lagi kuisnya gitu, udah dibuka gitu. Ya, nanti di periode itu disampaikan. Oke, baik Pak, terima kasih. Biar sekalian gitu. Oke, masih ada teman-teman? Cukup? Kalau cukup, saya kasih kesempatan untuk berdiskusi nanti di tim masing-masing ya. Samuel, silakan. Tes, jadi gini Pak, kita kan tadi ya itu Pak ya, sesuai dengan requirement dan kawan-kawannya tadi itu udah deal sama ownernya itu kemungkinan besar. Ownernya, produk owner. Itu 15 November sih Pak. Nah, misalkan ya oke lah kita udah kelas sampai situ. Nah, selanjutnya itu diapain Pak ya, enaknya? Apakah kita hanya sekedar maintaining aja atau gimana Pak? Kalau gimana? Misalkan website udah running, udah semua udah lengkap tanggal 15 November gitu. Ya, sebetulnya tadi yang saya cerita gitu ya, kalian harus bisa memperhitungkan
sampai dengan WAD tugasnya selesai itu kapan. Kalau awal, ya saya pikir saja kalau misalnya requirement-nya sampai dengan periode tersebut ya hanya sesimpel kan sesuatu kan pemiliknya ke owner 15 atau mungkin 1 minggu dari bisa memetakan scope-nya minggu ke depan itu sampai mana gitu. Dengan pemenuhan kalau sesungguhnya nanti kalian bisa propose ini sebagai real project, scope-nya jauh lebih besar tapi boleh lewati ya fine enough kan, nggak masalah kan. Kalian malah bisa dapat benefit, wah ini jadi project real gitu ya, di mana kalian akan dibayar gitu. Meskipun tanggalannya mundur, yaitu sudah jadi project management kalian sendiri kan. Kalau dengan saya atau dengan dosen mata kuliah WAD ya selesai, sampai UAS selesai gitu kan. Tapi kalau ini berpotensi jadi project sesungguhnya ya kalian bisa mundur aja mau sampai kapan diselesaikannya. Gitu, Samuel. Siapa? Ya. Baik, jadi masih ada waktu ya. Kalau mau dimaksimalkan tadi 30 menit kalian bisa diskusi mematangkan pengisian jadwal yang tadi, memilihkan tools gitu ya. Kemudian berikutnya jangan lupa tadi kuis, sekali lagi saya udah mention, jangan sampai ada yang ketinggalan lagi untuk ikut kuisnya. Thank you, mungkin itu saja di pertemuan siang kali ini teman-teman. Salam sehat selalu, tetap semangat mengerjakan kegiatan tugas belajar Manprosinya untuk membantu menyelesaikan tugas web application development dari dosen-dosen WAD. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.